Kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami ungkapkan rasa syukur dan terima kasih. Ibadah Natal Kristus di BKN di 2024 yang dirayakan di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih sejatinya. Apa yang Engkau lakukan dalam karya penyelamatan-Mu telah membuat setiap kami bergegas-gegas sekarang untuk memperbaiki citra diri dan kehidupan. Hamba-Mu telah Engkau utus di tengah-tengah ibadah di hari ini. Maka biarlah apa yang disampaikan melalui pewartaan firman Tuhan di hari ini akan terus mempersiapkan semua kami untuk boleh ada pada pengabdian terbaik bagi negara dan teristimewa kepada Tuhan, gereja, dan sesama. Mari berbicaralah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Baik Ibu Bapak dan semua saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang di pagi hari ini akan kami bacakan dari Injil Lukas pada pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pada pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Sekali lagi, Shalom. Di era saya masih umur belasan tahun, kami tinggal di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Ibu saya terkadang bilang sama saya, "Man, tolong Mama dong." "Oh ya, apa Mah?" "Tolong kamu ke warung, belikan Mama bedak." Langsung saya jawab, FIFA nomor 5. Ya. Karena bedak itu di era tahun 80-an sangat digandrungi para ibu. Sampai di warung saya dapatkan bedaknya karena itu bentuknya saset. Dan itulah powder, bentuknya bubuk. Sampai di tangan ibu saya akan dituangkan hati-hati. Supaya lebih melekat itu biasanya ditetesi beberapa tetes air. Diaduk sampai rata baru dipoles di wajahnya. 3-4 menit kemudian ibu saya berubah menjadi wanita tercantik sejagat Nusa Tenggara Timur. Ya, itu kata ayah saya, suaminya. Saya eksodus dari Kupang tahun 80, awal 2000-an saya sudah jadi pendeta setelah menamatkan sekolah dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta di Proklamasi. Saya berkhotbah di berbagai macam denominasi gereja, di kalangan kaum perempuan, kaum ibu dan sebagainya. Di era itu bahkan sampai hari ini saya lihat beberapa ibu sudah tidak lagi menggunakan bedak yang tadi merek dagangnya saya sebutkan. Beberapa telah menggunakan bedak di angka rata-rata di atas 1 jutaan, bahkan 3 jutaan. Bahkan beberapa ibu saya amati dengan jeli tadi sudah menggunakan bedak anti gores dan yang lain sebagainya. Ya, supaya kalau toh diterpa oleh badai kehidupan, maka dia akan tetap terlihat cantik. Peristiwa Natal Kristus adalah peristiwa Tuhan mendandani kehidupan manusia. Amin. Ya. Ketika semua manusia rusak, bobrok, jatuh dalam dosa, maka segala upaya yang dilakukan Allah dari zaman perjanjian lama masuk sampai perjanjian baru ada keberhasilannya. Kenapa saya katakan baru ada keberhasilannya? Karena yang datang itu langsung yang namanya Allah dalam Kristus. Kalau saya kan dinas di Angkatan Laut, kalau ada orang tenggelam, ya itu mungkin Allah sebagai sebuah gambaran, dia nggak akan mengirimkan speedboat, dia nggak akan melemparkan balon, dia nggak akan melemparkan tali, tapi dia akan terjun sendiri untuk menyelamatkan. Kenapa? Memastikan bahwa yang diselamatkan ini harus betul-betul selamat. Sehingga kita lihat saudara-saudara, sampai hari ini apa yang disebut dengan karya penyelamatan, bahkan tema besar dari KWI dan PGI, mari sekarang kita ke Bethlehem. Kata sekarang itu berarti jangan ditunda-tunda. Kata sekarang itu berarti hari ini. Gembala punya aset yang paling berharga di hari itu, yaitu kawanan ternak domba mereka. Tapi karena harus berjumpa dengan juru selamat, semua yang berharga di mata mereka secara duniawi ditinggalkan. Supaya apa? Layak berjumpa dengan Yesus. Bethlehem adalah rumah roti.
Yesus pernah berkata, kalau kamu makan roti dari dunia ini kamu lapar lagi. Tapi bila kau makan roti yang dari aku, kamu niscaya tidak akan lapar lagi. Di Natal beberapa minggu yang lalu saya pimpin ibadah di sebuah rumah sakit. Selesai ibadah ada makan bersama. MC secara spontan minta satu orang bapak doa makan. Bapak ini dari jauh gelagapan angkat tangan gak bisa. Lalu saya tanyakan, Pak kenapa tadi gak mau doa makan? Maaf pendeta, saya gak biasa doa di hadapan banyak orang. Saya bilang sama bapak itu, Pak doa makan itu kan doa yang paling mudah dan pasti dijawab Tuhan. Begitu amin makanannya sudah ada. Ya, kenapa bapak gak mau doa? Ya kan ya? Saya takut Pak, saya agak begini. Nah Pak, nanti kalau bapak udah susah, itu doa makan berubah jadi doa syafaat. Ya, kalau nanti kita sudah susah, doa tidur malam, aminnya besok pagi. Pertanyaan saya bagi ibu bapak keluarga jemaat yang hadir. Sebagai anak-anak Tuhan, bapak ibu dan saya lebih sering berdoa di saat mana? Di saat senang atau di saat susah? Senang atau susah? Susah. Ya oleh karena itu sering-seringlah kita susah, biar lebih sering berdoa. Ya, hari ini Tuhan gak mau lihat kita susah. Ya, sehingga doanya itu bukan ucapan saja, tapi sebuah perbuatan. Yesus pernah berdoa untuk sebuah ibu bapak dan saya pada pasal 17 daripada Injil Yohanes. Doanya panjang, tapi yang saya ingat itu cuma singkat. Satu dari antara mereka, domba-domba ini, tidak akan ada yang binasa. Ya, sehingga karya penyelamatan itu karya yang nyata. Ada sebuah integritas antara Allah dan manusia. Integritas bagi semua kita para pegawai, yaitu percaya dan tanggung jawab. Kita dipercaya bertugas, kita diberikan juga tanggung jawab. Saya rasa tugas yang paling kecil jaga kerukunan. Ya, saya juga sering kali khotbahkan di tempat kami bekerja. Mari kita juga jaga integritas kita. Supaya apa? Pekerjaan yang hari ini dipercayakan kepada kita, selesaikan hari ini. Karena menurut hemat saya, pekerjaan yang paling berat, yaitu pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini, tapi kita tunda untuk kita kerjakan di hari lainnya. Contoh kecil, saudara-saudara, mensortir surat-suratan, ya, ataupun memberikan ataupun mendelegasikan, mengirimkan surat-suratan, hal-hal yang menurut saya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Beberapa orang nggak datang ke undangan karena undangannya tidak sampai. Hari ini semua kita dapat undangan, ya, baik dari panitia maupun langsung dari Tuhan. Karena itu ke gereja. Banyak orang pesan sama saya, Pendeta Nyoman, ya, kalau khotbah di jemaat kami nggak usah panjang-panjang Pak Pendeta. Loh kenapa? Karena pada prinsipnya anggota-anggota jemaat kami udah ngerti firman Tuhan Pak. Oh iya. Bagus, ya. Pada prinsipnya ngerti, pada prakteknya kadang-kadang lupa. 4 orang pulang gereja main judi. Yang tertua bilang, hari ini kita main judi, ingat, gak boleh ada yang curang, karena curang itu dosa. Ya, padahal ibu bapak dan saya ingat, negara kita sudah mengeluarkan warning telegram tentang judi online. Jangan ada yang mengatakan bahwa itu menjadi sebuah jalan untuk kaya, gak ada. Dari zaman saya SD sampai hari ini, belum pernah ada orang main judi. Jadi hari ini Tuhan ingatkan, yuk ke Bethlehem. Untuk apa? Memperbaiki citra diri. Sebentar lagi Yesus datang. Kita akan selesai jadi pegawai di negara ini. Saya juga pegawai, saudara-saudara juga pegawai. Kita akan selesai, ya. Tapi yang tidak pernah akan selesai, yaitu kasih karunia Tuhan. Dia akan melihat sejauh mana pekerjaan yang ditetapkan untuk ibu bapak dan saya ini juga berakibat nanti pada akhir zaman. Kita sebagai abdi negara, kita melakukan banyak tugas untuk pemerintahan ini. Sehingga Tuhan menginginkan bahwa apa? Kerjakanlah sesuatu yang baik seolah-olah kamu mengerjakannya untuk Tuhan. Jadi gak ada yang merasa kok gue lagi ya. Kok capek banget nih ya. Sebenarnya itu hal-hal biasa. Hal-hal yang menurut saya manusiawi banget ya kan ya. Kalau kita dibebankan dengan pekerjaan kadang-kadang orang akan berpikir, kenapa lagi saya? Kenapa lagi saya? Itu artinya positif. Kita memang orang pilihan yang sangat luar biasa. Ya, saya di beberapa kesempatan khotbah, Romo, kadang-kadang kan orang bilang, Pak Pendeta, khotbah itu singkat panjang Pak Pendeta. Saya bilang itulah manusia. Kalau khotbah mintanya yang singkat. Tapi kalau titip doa, minta umur panjang. Ya. Saya berkhotbah, ya, menyiapkan khotbah seperti ini kan memakan waktu kira-kira 2-3 minggu. Ya, dan akan kita khotbahkan di durasi yang paling panjang itu 20 menit. Waktu kami kuliah di STT Jakarta, sekarang namanya STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, ya, kami mengadakan semacam sebuah survei ke jemaat untuk mengetahui daya tahan telinga jemaat dalam mendengarkan khotbah. Setelah selesai,
Hasil itu mengatakan daya tahan jemaat itu hanya rata-rata 18 menit. Maka hari ini saya khotbah 15 menit. Supaya 3 menitnya itu masih bisa untuk ibadah-ibadah yang lain begitu kan ya. Artinya begini saudara-saudara, ya, khotbah baru beberapa menit saya lihat satu orang bapak sudah tertidur di depan mimbar. Saya bicara sama nurani saya, bapak ini kok tidur ya? Jangan-jangan ini gara-gara saya khotbah dia tidur. Saya naikkan volume suara saya. Sampai taraf yang paling melengking, bapak itu tetap tidur. Sehingga saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya semacam sebuah hikmat supaya bapak yang tidur ini bisa bangun. Hikmatnya ada di saya dan saya teriakan dengan suara paling keras di pengeras suara ini. Bunyinya, siapa yang mau masuk neraka, berdiri. Bapak itu yang tidur kaget langsung berdiri. Ya, begitu dia berdiri, dia lihat teman-teman yang lain masih pada duduk. Mohon diulangi pendeta, pertanyaannya apa? Sehingga saya bisa berdiri. Saya cuma tanya, siapa yang mau masuk neraka? Berdiri. Ternyata bapak berdiri, artinya bapak mau masuk neraka. Ternyata bapak ini orang cerdas juga. Dia bilang kalau begitu puji Tuhan pendeta. Loh, udah masuk neraka puji Tuhan. Di gereja ini ada 2 orang masuk neraka. Ya, di gereja ini ada 2 orang masuk neraka. Saya berdiri masuk neraka, pendeta juga sedang berdiri. Ya, kita berdua sama-sama masuk neraka. Saya ingin mendelegasikan nats firman Tuhan hari ini. Kalau kita ke Bethlehem, kalau kita sudah sampai di Bethlehem, maka ada perubahan kehidupan, gaya, style kehidupan rohani kita. Udah gak lagi menghakimi, gak miskin mata. Apa itu miskin mata? Mata ini hanya dipakai melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Itu miskin mata. Ya, dia gak miskin bibir dan mulut. Ya, hanya bicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Dia gak miskin tangan. Mau memberi saja kadang-kadang susahnya luar biasa. Makanya saya waktu sekolah minggu dulu di Kupang, ya, itu kalau lagu persembahan itu sampai hari ini mungkin sudah digubah itu ya oleh komposer ya. Itu dulu lagunya begini bang. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan. Oh, satu alumni berarti gitu. Udah kasih sedikit, paksa Tuhan terima, paksa lagi dengan senang. Padahal berkatnya luar. Iya, jangan bilang kita ini gajinya 5, dan setengah 5, enggak ya. Tetap ada pertolongan Tuhan ya. Gak pernah kekurangan. Saya mengidolakan banget yang firman Tuhan semua saya idolakan. Tapi ada satu nats yang saya paling ingin ataupun saya ingin supaya jemaat Tuhan kembali dengarkan. Rasul ulangi, Daud mengatakan, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari mereka diberkati dan anak cucu mereka menjadi berkat. Itu tujuan kehidupan kita. Ya. Kalau di BKN mungkin ada mau tujuan kita naik golongan pangkat normal. Tapi tujuan kita sebagai manusia normal harus punya kehidupan yang diperbaharui. Tadinya saya adalah orang yang dendam banget ya. Waktu Natal 2023 di sini saya nggak dapat konsumsi. Saya ingat itu ketua panitianya siapa itu. Ini pendendam ya, ini pendendam. Jadi hal-hal seperti itu harus dibuang ya. Gak usah ingat lagi cuma gara-gara konsumsi 1 box harganya cuma 50.000. Nanti kita keluar belok kiri kita makan di BPK sana ya. Jadi gak usah dijadikan perdebatan. Orang-orang yang cerdas, orang-orang berhikmat yang lahir kembali di Bethlehem seperti Yesus, mereka orang-orang yang diperbaharui seperti gaya bicara Yesus dengan Nikodemus. Ya, kamu harus lahir baru. Ya, artinya apa? Anak-anak Tuhan yang percaya sama Yesus gak boleh lagi hidup dengan cara tanggap firman yang lama. Sudah beribadah, sudah bergereja, tapi kelakuan hidup masih seperti yang dulu. Ya. Padahal di gereja kita nyanyikan, lain dulu, lain sekarang. Gitu ya. Tapi tetap saya sama. Saya katakan hal ini karena ketika semua saudara dan saya ada di dalam ibadah Natal Kristus di hari ini, kita diajak, marilah sekarang. 3-5 tahun yang lalu di atas langit benua Eropa Timur, maksud saya ya Eropa Timur, itu orang mendengarkan bunyi gemuruh yang luar biasa di langit itu. Semua orang berpendapat bahwa itu adalah tiupan sangkakala. Saya mengaminkan juga itu adalah tiupan sangkakala. Sehingga saya khotbahkan di jemaat kami. Itu memang benar tiupan sangkakala. Cuma itu baru gladi bersih. Ya, itu baru gladi. Belum sesungguhnya. Tapi biasanya kita yang aparatur negara ini, kalau sudah ada gladi, berarti mainnya tinggal sebentar lagi. Ya.
Di masa Advent kemarin, saya menguburkan 4 anggota jemaat saya. Berturut-turut dari Senin sampai Kamis. Jumatnya baru selesai. Saya mau bilang, peristiwa Natal fungsinya apa? Gunanya apa? Firman yang kita dengarkan sepanjang hidup ini akan menjadi pengantar kita melewati lembah kegelapan dunia orang mati. Jadi itu Daud sudah mengatakan, nanti besok kita melintasi dunia orang mati, firman ini akan tetap menjaga kita. Makanya Yesus lahir diberikan nama Immanuel, Allah yang tetap menyertai kita. Melewati lorong kegelapan maut sekalipun, Yesus tetap menyertai kita. Dan hari ini adalah sebuah hal supaya Bapak Ibu dan saya mengklaim di dalam iman. Ya, bahwa saya adalah pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah ada di Bethlehem, menyaksikan bagaimana Yesus lahir. Saya juga harus lahir baru. Dengan cara apa? Meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Maaf ya para bapak, kita-kita yang tampan-tampan ini ya. Sayang-sayanglah sama istri ya. Kalau boleh 10 tahun baru ini dia minta belikan songket. Kalau cuma 1 lembar 55 juta, beli 4 lah Pak. Ya, sayang-sayang sama istri. Karena saat ini saya lihat sebuah ibu yang hadir istri di masing-masing rumah tangga. Mereka ini orang-orang yang penuh dengan mujizat. Ya, 100.000 bisa cukup 3 hari itu mujizat. Padahal cabai kemarin pagi saya belanja mahal dan pedesnya luar biasa. Ya, tapi bapak-bapak begitu berangkat kantor taruh uang di ujung meja makan 200.000 cukupan seminggu ya. Saya bilang ya aduh luar biasa. Ibu-ibu ini sudah punya iman yang luar biasa bisa membuat mujizat. Ini kan Pak Yesus kan gak pernah lewat Jawa ini. Dan kalaupun Yesus mungkin yang gak lewat sini tapi ibu-ibu beriman, maka mereka tetap tiap hari bisa buat mujizat. Kalau Yesus lewat mungkin dia bisa mampir di rumah saudara-saudara, mengubah 5 roti, 2 ekor ikan cukup untuk ya berapa bulan lah begitu kan ya. Cuma masalahnya Yesus kan gak lewat sini. Ya, tinggal iman dan percaya. Makanya para bapak, saya tekankan pada bapak, sayang-sayang istri. Jangan terlalu keras dan kasar sama istri sendiri, tapi lemah lembut sama istri orang lain. Ya. Ini kan kehancuran. Berapa banyak orang yang menjadikan saya konselor ke kehidupan perkawinan mereka. Karena di usia-usia yang sudah mapan, 45, 50, jelang pensiun, justru banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Ya, hari ini kita diingatkan, sayang-sayang juga ibu-ibu ya, maaf ya Bu ya. Ya, sayang-sayang suami ya. Kalau suami udah turun tol, telepon, "Mah, apa?" Ini istri saya maksud saya. Masakin air panas ya, kebiasaan kamu itu. Tapi walaupun istri marah-marah tetap aja dimasak kan. Begitu mandi, "Mah, apa lagi?" "Gorengkan pisang lah, bikinkan kopi, dingin ini." "Tanganmu itu untuk apa?" Karena suami sudah dapat 3 kali serangan, akhirnya serangan jantung, mati di kamar mandi. Ya kan? Kita ini kan kalau mati kan gak langsung dikubur kan. Tunggu 3 hari, tunggu keluarga datang dari planet Mars, bumi yang lain datang baru kubur. Iya kan? Begitu hari keempat dikubur, di atas pusara suami baru ada kopi, pisang goreng, semua ada di situ. Saya cuma mau bilang, terlambat. Kalau mau berbuat baik, kata-katanya bagus dari KWI dan PGI. Sekarang, anak-anak muda nih saya lihat banyak ya. Sayang-sayang mama dan papa. Ya, saya mau bilang, walaupun ini bukan sebuah toleransi yang bersifat ilmiah. Kebanyakan orang tua meninggal itu gara-gara kita. Ya, melawan, bandel, ya, gak bisa dikasih tahu, main HP terus, ya, alasan online, ibadah online, begitu dilihat PUBG. Ya, orang-orang tua gak tahu PUBG, main tembak-tembakan antar negara itu. Ya. Nanti kalau sudah orang tua meninggal, baru ke kuburan gitu ya. Saya lihat di TikTok, masuklah di kuburan ya, pemakaman itu. Sampai kuburan orang tuanya baru mereka nangis. Ya, kasihan mama dan papa sudah nggak hadir. Kalau di back soundnya di TikTok itu ada lagunya, cuman suara saya hari ini kurang bagus. Tiba-tiba aja tadi kurang bagus ya. Ya, tiba-tiba. Padahal saya sudah siapkan hampir 4 album tadi itu. Ya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Gitu ya. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Anak-anak kalau mau bikin orang tua senang sekarang. Itu kata-kata sekarang. Ya. Jadi apa yang saya khotbahkan ini sudah 17 menit saudara-saudara. Jadi tinggal 1 menit lagi. Supaya saudara-saudara semua ingat baik-baik.
Khotbah Natal nanti juga disampaikan oleh Romo juga pasti semuanya patternnya sama, mengingatkan kita. Yang penting kita mau berubah apa enggak, ya kan ya? Kita mau hidup baru atau tidak? Ya jangan sampai akhirnya kehidupan kita ini hanya menjadi sia-sia. Ya anak-anak muda ya, khususnya anak muda-muda ya, kalau sudah pacaran itu tolonglah cari yang satu instrumen aja. Ya, yang satu frekuensi itu. Ya, saya menikahkan orang satu frekuensi susahnya luar biasa. Ya, karena ada bertalian dengan masalah-masalah pembayaran adat-adatan dan sebagainya, kadang-kadang bisa bubar semua itu. Ya, jadi tolonglah ya. Saya ngomong gitu karena istri saya juga orang Bali ya Pak, Bali, Batak asli. Ya, ya. Istri saya Boru Utajulu, jadi urusannya dulu itu juga rumitnya luar biasa. Itu. Jadi saya cuma mau bilang ya, mari cari yang seritme, satu irama. Tapi kalau ada salah-salah sedikit di keluarga ya saling-saling mengampuni lah. Saling-saling memaafkan lah. Gak ada tuh gunanya ego marah, kunci kamar di dalam, ketombe-ketombean sendiri, lapar-lapar sendiri. Ya, ya. Kalau ada salah-salah tuh kalau di kampung halaman saya di Bali itu ada lagunya. Molo dong na salah mana na urang pambahe lagi say anjumau wah ini suara-suara malaikat sorga ini suara malaikat batuk ini saudara-saudara ya. Saya cuma mau bilang kalau di rumah sudah ada agenda saling mengasihi, Bethlehem baru, Yerusalem yang baru. Sehingga mengakhiri khotbah ini sebelum Advent pertama kemarin, saya pergi ke Glodok. Untuk apa? Ya, saya pergi ke salon. Salon kecantikan kan bukan domainnya para ibu doang kan, para wanita kan. Saya pergi ke sana untuk facial, segala macam ya, cutting rambut, pokoknya bikinnya indah-indah supaya nanti masa Advent saya jauh lebih bright, menyala. Selesai 1 jam 40-an menit. Selesai saya langsung pergi ke Glodok, ajak istri dan anak-anak saya. Sampai sana kita makanlah di Chinese food. Semua makanan itu indah, enak. Makan lama yang banyak, makanlah sayang anak-anakku. Ya ada quality time lah 15-25 menit. Selesai itu saya bilang yuk kita pulang. Bayarlah sama yang punya toko ya, makanan restoran. Itu satu Cece sama Kokoh ya Chinese. Saya bilang Cece, Kokoh makannya enak banget. Saya seneng banget walaupun jauh ke sini. Mirip-mirip dari Bethlehem ke Yerusalem gitu ya. Tapi karena makanannya enak luar biasa. Lalu si Cece bilang, oh iya terima kasih Kokoh nanti datang kembali ya. Nah saya dipanggil Kokoh kan. Berarti apa? Facial tadi berhasil. Berhasil ya. Saya seumur-umur baru kali itu dipanggil Kokoh saudara-saudara. Ya kan artinya apa? Saya ingin bicarakan bahwa ke gereja dengan firman itu kita di facial secara iman. Lebih baik. Belum sempurna, jauh lebih baik. Saya lebih sayang sama Tuhan, lebih sayang sama keluarga. Sehingga mengakhiri khotbah ini, pertanyaan saya singkat saja. Menurut saya, di dunia ini ada 2 ekor binatang yang kuat. Menurut saudara-saudara binatang apa itu? 1? Ya? Singa? Oke, singa. 1? Gajah. Tepat, singa dan gajah. Tapi karena pertanyaan ini yang sampaikan Pendeta Nyoman, maka jawabannya pun wajib dari Pendeta Nyoman. Menurut saya binatang yang kuat di dunia ini cuma ada 2. Yaitu pertama belalang dan yang kedua kupu-kupu. Kenapa? Karena siangnya mereka makan nasi, malamnya minum susu. Supaya saudara-saudara kuat berjalan sampai Bethlehem, sampai Yerusalem baru. Supaya saudara-saudara berenergi sampai ke Yerusalem baru, makan dan minumlah firman Tuhan. Karena itulah energi yang terbaik bagi ibu bapak dan saya. Selamat Natal saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.